Kecantikan, saat dipandang melalui lensa masyarakat, seringkali terperangkap dalam kotak yang sempit dan menyesakkan. Namun, apakah kita pernah mempertanyakan pemahaman kita yang terbatas? Konsep kecantikan, sejak berabad-abad yang lalu, telah diwariskan dan dipengaruhi oleh norma sosial serta media massa. Kita telah dijejali dengan gambar-gambar yang menetapkan standar yang sempit dan seringkali tidak mungkin dicapai, membentuk pandangan kita tentang keindahan. Bayangkan saja sampul majalah yang mengkilap, iklan di papan reklame, dan acara televisi yang menggoda. Semua itu sering menampilkan gambaran kecantikan yang terbatas, tubuh yang kurus, kulit yang putih, dan usia yang muda, tanpa cacat. Definisi sempit ini telah tertanam begitu dalam pikiran kita sehingga segala hal yang berbeda dari standar tersebut sering diabaikan atau bahkan diejek. Tidak diragukan lagi, wanita adalah yang paling terbebani oleh standar kecantikan ini. Mereka diajari untuk mengejar standar tersebut, membentuk diri mereka sesuai dengan ekspektasi masyarakat, dan masuk ke dalam kotak kecantikan yang sempit itu. Tekanan untuk sesuai dengan standar tersebut seringkali menghasilkan perasaan tidak mampu, keraguan diri, dan perasaan rendah diri. Tetapi, pernahkah kita mempertanyakan kebenaran dari pandangan ini? Bagaimana jika kita melihat keindahan dengan cara yang berbeda, melampaui apa yang ditampilkan di permukaan? Mungkin kecantikan tidak hanya terbatas pada satu ukuran atau bentuk, melainkan merupakan spektrum yang luas dan beragam. Standar yang kita anut tidak hanya sempit, tetapi juga membatasi, merampas kemungkinan kita untuk merayakan keunikan dan keragaman kita. Kita harus mulai mempertanyakan standar kecantikan yang kita anut, menantangnya, dan bahkan mendefinisikan kembali apa artinya menjadi cantik. Kita harus membebaskan diri dari pandangan yang sempit dan melihat kecantikan dari sudut pandang yang lebih dalam, sebagai refleksi dari batin, karakter, dan semangat kita. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kecantikan hanya tentang penampilan fisik? Apakah ada lebih dari sekadar itu? Persepsi tentang kecantikan ternyata tidaklah tetap, melainkan berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh budaya, masyarakat, dan preferensi individu. Konsep kecantikan telah berubah-ubah sepanjang sejarah, terpengaruh oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai contoh, dalam berbagai budaya, definisi kecantikan sangatlah beragam. Orang Maori di Selandia Baru, misalnya, menganggap tato wajah kompleks sebagai tanda kecantikan yang menunjukkan status dan identitas. Hal ini menyoroti betapa keindahan adalah konstruksi sosial yang sangat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan peran preferensi pribadi dalam menilai kecantikan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa apa yang Anda anggap indah mungkin tidak menarik bagi orang lain? Itu karena kecantikan adalah pengalaman subjektif, yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan suasana hati kita. Namun, kecantikan sejati tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata. Ia melampaui itu, mencakup kualitas seperti kebaikan, kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketahanan. Orang yang paling menawan tidak hanya memiliki penampilan fisik yang menarik, tetapi juga bersinar dengan cahaya kebaikan, cinta, dan kepositifan. Dengan demikian, kecantikan adalah konsep yang subjektif dan multifaset, seperti kaleidoskop yang terus berubah. Ia menawarkan perspektif yang berbeda bagi setiap individu, mencerminkan keragaman dan kompleksitas manusia. Oleh karena itu, kita harus lebih terbuka terhadap berbagai definisi kecantikan dan tidak terjebak dalam pandangan yang sempit. Namun, pertanyaan terbesar adalah, mengapa kita masih terjebak dalam standar kecantikan yang sempit? Mengapa kita menilai seseorang berdasarkan penampilannya saja, tanpa memperhatikan kebaikan, kecerdasan, atau kepercayaan dirinya? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita pikirkan dan bahkan perlu kita diskusikan. Karena pada akhirnya, kecantikan bukan hanya tentang penampilan, melainkan tentang siapa kita sebenarnya. Dan saat kita mulai memahami dan menerima keindahan yang ada di dalam diri kita sendiri, kita akan mengubah cara kita memandang kecantikan. Kita akan menghargai keunikan dan keragaman kita, dan memahami bahwa kecantikan sejati tidak terbatas pada satu ukuran atau bentuk.